Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Gugatan cerai Mbak Imbong, ya lagi-lagi masalah itu ya, kepada istrinya Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tinggal menunggu hari untuk dimulai proses persidangan. Tanggal 23 Oktober tahun ini ya, akan dilaksanakan proses persidangan terkait dengan gugatan Mbak Imbong kepada Paula Verhoeven. Lantas bagaimana jika gugatan Mbak Imbong kepada Paula Verhoeven yang dituduh selingkuh tidak terbukti? Saya ingin membacakan satu buah artikel ini untuk Anda semua, untuk menghindari fitnah. Langsung saja kita baca dari Insert Live. Paula Verhoeven bisa gugat balik Mbak Imbong bila tuduhan selingkuh tidak terbukti. Nah kan. Jakarta, Insert Live. Kisruh perceraian Mbak Imbong dan Paula Verhoeven masih menjadi sorotan publik. Salah satu hal yang jadi pusat perhatian adalah dugaan kehadiran sosok ketiga di rumah tangga mereka. Baim secara terang-terangan menyatakan bahwa Paula melakukan dugaan selingkuh. Namun Hotman Paris selaku pengacara ternama menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak cukup untuk dijadikan alasan gugat cerai. Kalau untuk cerai alasan perselingkuhan itu nggak cukup. Kalau hanya sekedar diduga pergi jalan bersama, diduga pergi nonton bersama, itu tidak bisa alasan perselingkuhan, kata Hotman Paris. Hotman lantas mengungkapkan bahwa sejumlah persyaratan bahwa sebuah hubungan itu bisa dibuktikan sebagai perselingkuhan. Salah satunya adalah bukti adanya hubungan intim yang terjadi di luar pernikahan. Perselingkuhan itu harus terbukti. Ada nginap melakukan hubungan intim, itu baru namanya perselingkuhan, perzinahan dalam arti hukum. Ini kita bicara hukum loh. Harusnya kalau pintar si suami, harusnya itu dipakai sebagai alasan pertengkaran terus-menerus, kata Hotman. Perselingkuhan itu susah pembuktiannya. Kalau hanya dugaan juga susah. Kalau perselingkuhan karena dianggap ada hubungan khusus, dari segi hukum itu nggak ada bukti bahwa itu selingkuh, sambungnya. Hotman pun sempat menerima pertanyaan perihal kemungkinan langkah hukum yang bisa diambil Paula bila tuduhan Baim itu tidak benar. Hotman berujar, Paula bisa saja melayangkan gugatan balik atas dugaan pencemaran nama baik. Kalau memang tidak terbukti bisa gugat balik pencemaran nama baik, ungkap Hotman Paris. Selain itu Hotman menyayangkan sikap Baim dan Paula yang malah jadi saling menyerang satu sama lain saat proses cerai. Ia pun menyarankan agar Baim dan Paula pisah secara baik-baik. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan, ya udah berpisah saja baik-baik, tutupnya. Nah, oke. Ini juga sama ya dengan saya ya, yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kaitannya dengan perselingkuhan itu pembuktiannya bukan hanya sekedar chat, sekedar handphone, sekedar telepon, sekedar voice, sekedar CCTV, transferan uang, bukan sekedar itu. Tetapi harus namanya juga selingkuh, harus terjadi hubungan badan antara yang dituduh itu, ya, hubungan seksual, ada aktivitas seksual.
Tapi kalau hanya bilang transfer, telepon, itu bukan perselingkuhan. Oke, sekarang bagaimana jika tuduhan Mbak Im Wong tidak terbukti? Tadi disampaikan ya oleh Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang, yang mengatakan bisa saja menuntut balik. Nah, ya itu sah-sah saja. Tapi justru ini makin runyam. Apa sih intinya ini? Ya kan gitu ya. Apa sih intinya? Intinya adalah Mbak Im Wong nekat menggugat cerai. Artinya Mbak Im Wong mau berpisah. Apapun faktornya, apapun persoalannya, intinya adalah Mbak Im Wong ingin berpisah. Nggak perlu ada gugatan-gugatan tambahan lagi. Kalau memang digugat untuk berpisah, ya silakan berpisah secara baik-baik. Anaknya siapa nanti yang asuh, silakan ajukan argumen di pengadilan agama. Kemudian harta gono-gini bagaimana pembagiannya. Itu tidak ada soal, perceraian itu tidak ada soal. Yang menjadi soal itu kalau permohonan perceraian ini tidak ada alasan. Pokoknya saya mau cerai, alasannya apa? Alah pokoknya gitu, itu jadi masalah. Intinya di sini adalah Mbak Im Wong mau cerai, mau berpisah dengan Paula Verhoeven. Entah ada apa saya tidak tahu. Yang jelas dari pembicaraan dari konferensi pers, saya ambil gambar garis lurusnya ya. Mbak Im Wong ingin bercerai. Tidak ada lagi. Nah, apakah Paula Verhoeven ingin mempertahankan? Tidak bisa. Kalau dua, yang satu ini begini, yang satu begini, nggak akan bisa. Harus sama-sama. Ayo begini sama-sama. Yang satu pengen menyerang, mau cerai, yang satu pengen, ya nggak bisa. Ya, jadi saran dari Hotman Paris tadi bagus ya. Kalau mau bercerai saja. Pisah baik-baik, ajukan gugatan ke pengadilan agama Jakarta Selatan dengan alasan ya terjadi percekcokan ya, terjadi pertengkaran secara terus-menerus. Itu baru mudah untuk proses cerainya. Dan untuk kaitannya dengan ini ya, dengan berita ini tidak perlu gugat balik ya. Selesai sudah. Begitu sih. Terima kasih.